Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kita apa saja materi yang telah kami pelajari di mata kuliah PPKN. Nah, saya membuat video ini sebagai penugasan kepada kami yang diberikan dosen kepada kami. Nah, pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeprianus Siligu, NIM 252302032. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya semester 1, program studi agroteknologi. Dosen pengampu saya, Bapak Restu Yandika Sakti Zenrate, SH, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Nah, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan materinya. Nah, topik yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, adapun beberapa pengertiannya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup, pedoman, berpikir, bersikap, dan bertindak bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakatan. Nah, adapun beberapa sumber dari Pancasila itu sebagai berikut. Yang pertama, sumber historis. Nah, sumber historis ini merupakan Pancasila lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, bukan hasil impor dari ideologi asing. Nah, tentu nilai ketuhanan sudah ada sejak masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, tentu persatuan tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nilai musyawarah berkembang dalam adat istiadat. Nah, nilai keadilan sosial tampak dalam gotong royong. Nah, apa yang menjadi pelajarannya yaitu Pancasila adalah merupakan kristalisasi pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu sumber sosiologi. Nah, Pancasila bersumber dari realitas sosial masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Tradisi gotong royong mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Musyawarah desa mencerminkan demokrasi khas Indonesia. Nah, apa yang bisa kita ambil dalam hal tersebut yaitu nilai Pancasila hidup dalam dipraktik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga itu sumber politis. Nah, sumber politis ini merupakan Pancasila yang dirumuskan melalui kesepakatan politik para pendiri bangsa. Nah, apa itu yang dimaksudnya? Yaitu dirumuskan dalam sidang BPUPKI dan PPKI, ditetapkan secara resmi pada 18 Agustus 1945 menjadi dasar konstitusi nasional negara pembukaan. Nah, apa yang bisa kita ambil dalam hal tersebut sebagai hukum dan politik sebagai ideologi negara. Bagian B, dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila berarti kemampuan Pancasila beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nah, apa contohnya dinamika itu? Nah, contohnya pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan sebagai politisi. Sedangkan masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Era reformasi, Pancasila dihidupkan kembali secara demokratif dan kritis. Adapun tantangan pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, globalisasi. Masuknya nilai individualisme dan liberalisme. Apa itu contohnya? Yaitu sikap apatis terhadap kepentingan sosial. Yang kedua yaitu radikalisme dan ekstremisme. Ideologi yang menolak Pancasila. Apa saja contohnya? Yaitu gerakan yang ingin menggantikan dasar negara. Yang ketiga yaitu korupsi, bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Nah, apa contohnya? Yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, disintegritas bangsa, dan konflik sara dan hoax. Nah, contohnya itu provokasi di media sosial.
Yang keempat yaitu 3 dimensi ideologi negara. Adapun beberapa dimensi ideologi negara itu salah satu dimensi realitas. Nah, nilai Pancasila berasal dari kegiatan hidup masyarakat Indonesia, contohnya gotong royong serta toleransi umat beragama. Yang kedua, dimensi idealisme. Nah, Pancasila mengandung cita-cita luhur bangsa, contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga itu dimensi fleksibel, yaitu Pancasila bersifat terbuka dan dapat menyesuaikan zaman. Apa contohnya? Yaitu penerapan nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu modern. Nah, topik yang kedua itu filsafat. Nah, kita harus tahu dulu apa arti dari filsafat, yaitu bersifat kebijaksanaan. Nah, filsafat adalah upaya manusia untuk melakukan berpikir secara mendalam, kritis, rasional, dan sistematis tentang hakikat, kebenaran, dan kehidupan manusia dan realitas. Nah, filsafat mencakup beberapa, itu yang pertama ontologi atau hakikat keberadaan, yang kedua epistemologi sumber pengetahuan, yang ketiga itu aksi nilai dan etika. Nah, kontroversi Soekarno terhadap Tan Malaka. Nah, pahlawan nasional Tan Malaka adalah seorang komunis internasional. Soekarno mengakui Tan Malaka sebagai pejuang kemerdekaan secara faktual. Nah, tetapi mengapa Soekarno membunuh Tan Malaka? Jika memang Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, nah mengapa hal tersebut terjadi? Nah, Tan Malaka memang bersudut pandang sejarah dan ideologi sebagai Marxisme. Nah, Soekarno menganggap Tan Malaka berbahaya karena Tan Malaka menyuruh Soekarno untuk mengundurkan diri dari pendiriannya. Nah, jadi mau tidak mau, terpaksa Soekarno menyuruh tentara ABRI untuk membunuh seorang Tan Malaka. Tujuannya agar politiknya stabil. Nah, jadi untuk membersihkan namanya, Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Jadi Soekarno juga menilai bahwa Tan Malaka memiliki nilai perjuangan dan diakui, tetapi ideologinya menimbulkan perdebatan. Yang ketiga itu kontroversi pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, pada tanggal 10 November 2025, Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional karena dengan alasan jasanya yang sangat luar biasa dan stabilitas dan pembangunan nasional. Sedangkan di sisi lain, Soeharto adalah presiden terburuk di Indonesia, yang dimana pada masa pendiriannya terjadi pelanggaran HAM, korupsi besar-besaran, pembunuhan misterius, dan dia juga menjual tambang emas untuk kepribadiannya sendiri. Nah, jika kita berpikir secara rasional, jika kita berpikir secara manusiawi bahwa apakah Soeharto layak diangkat sebagai pahlawan nasional, tentu sangat-sangat tidak layak. Namun, apa alasan Prabowo Subianto sebenarnya mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional? Nah, alasannya sebenarnya adalah karena Soeharto adalah bapak mertuanya. Dan itu adalah alasan utamanya, dan kebanyakan publik tidak mengetahui hal yang demikian. Nah, topik yang ketiga itu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, adapun beberapa penjelasannya sebagai berikut. Nah, Pancasila sebagai etika berarti pedoman moral dan perilaku dalam kehidupan pribadi dan sosialisme dan kenegaraan. Nilai etika dalam setiap hari. Apa contohnya? Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etika religius menghormati keyakinan orang lain, anti toleransi. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati HAM, menjunjung tinggi martabat manusia, menolak kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Etika nasionalisme mengutamakan kepentingan bangsa, menolak separatisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, etika ini bersifat etika berdemokrasi, musyawarah, anti pemaksaan kehendak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini diartikan sebagai anti korupsi, pemerataan kesejahteraan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu arah tujuan bangsa bersifat filsafat dan dasar berpikir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Hidup mahasiswa!